Mu'allimul Wahid, ta'diman wa ihtiraman. Waktu sepenuhnya kami haturkan. Allahumma salli ala Muhammad. Orang yang tidak tidur, silakan kalau mau tidur, tidur semua ke bawah. Sini, ayo. Sini. Tuh, sana. Kamu tidur, kamu tidur. Sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cari yang kosong, silakan cari yang kosong. Kalau misalnya tak bisa ceramah, mandi, bagaimana kuntilanak? Kamu bicara main, silakan maju. Paling tidak lama, paling 10 jam. Terserahlah sampai mau pulang, terserah seperti mau ceramah 10 jam. Alhamdulillah. Alladzi جعل المسلمين والمسلمات رابطة بينهم ويألفون ويؤلفون وهم مؤمنون عند الله. والصلاة والسلام على سيدنا مولانا Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dosa nunduk dan mandi. Mau mandi dan muallim dan penceramahnya masa nunduk ke bawah tambah nunduk. Nah, dan muallim berbarokah, berpahala, ya ke tanah. Ala sayyidina Maulana Muhammad wa alihi wa ashabihi ahli tuqa wal naqa wa sahibin nasihin durril ghurril muhajjalin yawmal qiyamah wa hum alamatu ummati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'da. Kepada seluruh para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, para habaib, ada habibnya. Kalau tidak ada habibnya, nih habib. Sama, lihat ya, sendiri. Para habaib, para kiai, para tokoh masyarakat, khususnya kepada Sultan Ben Kiai Masmudi atau Ustadz Masmudi, tidak satu ya Ustadz lah, kalau dua pantas disebut kiai. Maaf Ustadz, sampai bukan kiai Ustadz ya. Kiai kedua pantas Kiai Nur Hasan atau Kiai Mu'allim. Khususnya kepada Ustadz Selamat, Ustadz Nahruji
dan muallim saya dan ustaz-ustaz yang lain di dalam. Saya tidak bisa menyebut nama-nama masing-masing, tetap saya menghormati dan memuliakan. Mudah-mudahan Allah memuliakan. Amin. Para hadirin dan para hadirat, para santriwan santriwati pondok pesantren apa? Darul Quran wa Dakwah. Namanya Darul Quran, gak tahu pengasuhnya berapa kali per hari datangkan Quran. Kalau nggak bisa datangkan Quran, santriwatinya suruh baca dulu. Berapa kali malam? 14 kali. Sama dengan mengatakan Al-Qur'an. Maka kita di malam hari ini kita diundang oleh pengasuh pondok pesantren Darul Quran wa Dakwah. Alangkah beruntungnya sampean diundang. Kita bisa bertatap muka, kita bisa bersilaturahmi, kita bisa mendengarkan mau'izah, tausiah, kita bisa menambah mahabbah kepada Allah dan kepada kanjeng Nabi Muhammad. Satu anugerah ini fadl Allah, kita diundang. Belum awalnya sampai di rumah, istri kita masak kuah ikan dan bandeng dan kompor ikan udang, sampai makan bersama-sama sama keluarga sampai kenyang. Ini namanya jasmani. Per hari kita makan, subuh kita makan, tak mampu kalau subuh, tak makan subuh sakit perut kalian. Lalu sampai sarapan jam 6, jam 11 sarapan, murid sarapan, subuh sarapan, 4 kali bikin kalian. Sampai yang urusan makan terus ini namanya urusan jasmani. Lah malam ini urusan rohani. Kemudian lihat orang yang mati. Orang mati itu kan ada tangan, ada kaki, ada mata. Coba sampai cuci matanya, tapi melawan. Mau mati, mau ditendang gak mau. Dia akan melawan. Kenapa? Karena ruhnya hilang, ruhnya diangkat oleh dicabut oleh Allah Ta'ala sehingga tidak bergerak, punya dua mata, tidak bisa menggunakan dua kaki, tidak bisa juga melangkah karena sudah nah sampai sekarang ini masih hidup. Kita bersyukur kepada Allah, kita masih hidup. Tapi tidak usah kita mengatakan, ini bisa bergerak sendiri. Tak boleh, wali. Siapa yang menggerakkan tangan? Saya. Siapa yang menggerakkan tangan sampean? Berarti cerdas sampean. Siapa yang menggerakkan tangan wali? Cerdas. Coba sampean masuk ke kamar sampean. Sampean minum jamu kuat, kumpul sama istri, dan sampai 1 menit sampai gagal di tengah-tengah jalan, sampai tidak mampu sampai sama istrinya karena jamunya mungkin kurang ampuh sehingga sampai tidak mampu 1 jam sampai, lalu sampai loyo. Yang menggerakkan dan meloyo siapa? Cerdas. Bagus. Tidak ada yang bisa menggerakkan, tidak ada. Kita tidak punya apa-apa. Hak kita tidak punya, kemampuan kita tidak punya. La haula wala quwwata illa billahil. Ini jam 10. Saya tadi jam 10. Kalau muallim ceramah 3 jam, sampai tidak mampu. Sampai mampu muallim ceramah sampai 3 jam. Oke. Tapi muallim pulang lewat belakang. Kan ada pintu nih, muallim di sini. Pulang sampai dengar kan sini tidak apa-apa. Maka oleh karena itu panjenengan bangkau kita hidup di dunia ini untuk liyabluwakum ayyukum
ahsanu amala. Allah menghidupkan sampian, Allah juga mematikan sampian. Tujuan Allah di mana sampian yang baik amal perbuatan, maka mau kalau sampai hidup, ayo kita ibadah kepada Allah. Kalau kita hidup, ayo hikmah kepada Allah. Kalau punya perjuangan, yang punya ilmu, silahkan ajarkan ilmunya. Yang punya kemampuan, silahkan gunakan kemampuannya. Yang punya harta, silahkan hartanya dihibahkan, disumbangkan untuk membela agama Allah. Nih pondok pesantren, cepat, singkat, ya Allah. La haula wala quwwata illa billahil azim. Berapa pahala orang yang menyumbang? Rugi yang tidak menyumbang. Yang menyumbang pasir, yang menyumbang semen, yang menyumbang tenaganya untuk kerja pembangunan pesantren ini, ya Allah. Nanti di hari kiamat, ketika seluruh manusia keluar keringnya sampai darah yang keluar di arah mahsyar, orang yang berjuangkan agama tidak akan keluar keringat nanti di hari kiamat. Ya Allah, kalau sampean yang nyumbang pesantren mau sampean ganti harta, diganti. Mau sampean ganti mau viral, Allah akan ganti mau viral. Mau gantinya surga, Allah akan ganti surga. Terserah sampean. Mau ganti apa sampean yang nyumbang? Mau sampean tambah kaya, tambah kaya. Mau sampean nambah bini, tambah bini. Umpamanya apa? Bukan saya nunggu dan saya mendidik sampai agar saya sampai nambah bini. Saya cuma menganjurkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka dengan inilah ini yang akan dipetik. Kalau kita bangun rumah, kita 2 tingkat, tidak akan dibawa ke kuburan. Kuburan tidak muat masuk rumah sampai 2 tingkat. Kata mereka bukan lagi sampai nanti. Ya mereka bukan lagi, saya sudah lagi. Rumah sampai 4 tingkat, 2 tingkat. Maaf bukan lagi. Kalau bisa saya bawa rumah tingkat 2. Kata mereka mungkin mau apa? Mau rumah kamu? Aku akan tendang kamu. Saya mati 2 kali. Tak bisa dibawa ke kuburan. Punya istri 2 takkan dibawa ke kuburan. Mau punya kendaraan Mercedes juga tak bisa bawa ke kuburan. Kalau sampai mati bu, kalau sampai mati pak, mati ke kuburan, dibawa ke kuburan. Istri sampean bilang, Pak Mas Bi, saya antar sampai kuburan Bi. Waktu saya Bi di dunia, aduh Bi saya cinta ke sampean Bi, tapi karena sampean mati Bi, udah bisa dada Bi, selamat datang besok aku cari lagi. Makanya kalau sampean kumpul sama tak usah terlalu cinta lah Pak. Sampean kawin sama perempuan tak usah terlalu cinta, itu tak boleh. Maka la takik ala mar'ati fa'ilaha wa fa'ilaha yawma la wa watan bi'i. Tak usah terlalu cinta kepada istri sampean. Istri wali 2, tapi wali pergi ke Jakarta, tak pernah wali tinggal istri. Sampean dah pergi ke Jakarta, ke Sentan sudah dengan istri, kan? Terlalu cinta dah sampai Pak. Salah sampean, justru sampean keliru. Wa katakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Kamu tidak bisa disebut orang yang beriman kepada Allah kecuali aku lebih dicintai daripada orang tua kamu dan anak-anak kamu dan seluruh manusia. Aku lebih dicintai, kan? Nah, sementara sampai cinta sama istri sampean, ya Allah, untuk apa ya Pak? Ibu tak terlalu cinta kepada bapak, sehingga bapak bisa wewenang lah, bisa cari lagi.
Setuju? Kalau sampean bisa tidak cinta ke laki, ke suami sampean bilang, Pak, kita ini Pak sudah kumpul Pak, sudah 2 tahun Pak. Kita sudah punya anak berapa? Anak kita sudah 2, tapi sudah dibunuh 2 kali. Kemudian saya betulnya Pak, karena kata Pak Wandi itu tak usah terlalu cinta. Nah oleh karena itu Pak, karena saya tak terlalu cinta ke sampean Pak, silahkan sampean mau nambah lagi 2 atau 3. Nah begitu. Allahumma shalli ala Muhammad. Tak bisa lah Pak, tidak ada kursinya kasih minum ya Pak. Jadi saya kasih tahu, minum tak boleh, tak boleh minum nih, tak boleh. Nah, saya harus duduk, nanti saya coba. Maka oleh karena itu kita tak usah terlalu cinta. Maka mu'alim kawin 2, kawin istri yang kedua. Saya tanya, sampean sudah tak bisa melahirkan, betul kan? Jadi saya mau nambah lagi. Silakan mu'alim. Bagus. Itu kalau mau masuk surga, suami suruh apa? Kalau masuk neraka mu'alim, ibu bisa masuk neraka. Kalau suami mau nambah, sampai melarang. Tak boleh. Itu hak Allah. Tak mungkin daun kering seruntuk, tak mungkin daun yang hijau itu runtuh, tak mungkin. Seluruhnya adalah takdir Allah. Tadi saya dikasih tahu oleh Pak Surya mau nanggo, mau minta sumbangan ke sampean. Bagus kata saya doakan sampean kalau mau nyumbang, mau sedekah di malam hari ini, saya doakan sampean mudah-mudahan sampean tambah kaya, amin. Anak sampean mudah-mudahan jadi orang soleh dan solih. Mudah-mudahan seluruhnya yang sampean sumbang nanti Allah berikan, Allah ganti surga dan selamat dari api neraka. Maka oleh karena itu orang yang suka bersedekah itu nanti termasuk itulah orang-orang yang dicintai oleh Allah. Maka hadis qudsi Allah menjelaskan, uhibbu salasan wa hubbi li salasin asad. Saya cinta kepada 3 golongan, tetapi saya lebih cinta kepada 3 golongan yang lain. Yang pertama, hubbi uhibbu ahlas saha. Saya cinta kepada orang yang dermawan. Yang nyumbang pesantren ini orang-orang yang dermawan. Yang nyumbang pasir ini orang yang dermawan. Yang nyumbang semen juga ini orang yang dermawan. Yang ikut kerja tanpa pabrik ini berarti orang yang dermawan. Allah cinta kepada orang yang dermawan. Wa hubbi lil fakir sahi asyaddu. Tapi saya lebih cinta kepada orang yang tidak punya, yang fakir miskin tapi dermawan. Di rumah tidak punya beras, di rumah tidak punya ikan, uang yang dibawa cuma 100.000. Lalu ada orang ngemis dikasih 50.000. Ini yang lebih cintai oleh Allah. Orang tidak punya, orang fakir miskin tapi masih mau bersedekah. Yang kedua, uhibbul mutawadhi'in. Saya senang kepada orang-orang yang tawadhu. Santri tawadhu kepada gurunya, tidak pernah lewat di depan gurunya. Gurunya di sini, gurunya lewat di depan. Gurunya tidur, tidak mau ribut. Gurunya juga sibuk di kamar. Dia tidak cuma dia sembunyi, dia juga tidur karena menjaga perasaan gurunya. Ini tawadhu. Seorang murid tawadhu kepada gurunya, anak tawadhu kepada orang tuanya. Orang tuanya tak pernah dia adab kepada kedua orang tuanya. Ini Allah senang kepada orang tawadhu. Wa hubbi lil wanil mutawaddi asaddu.
lebih cinta saya kalau ada orang kaya tapi tawadhu. Orang kaya sudah punya mobil, orang kaya sudah punya kendaraan, orang kaya mobilnya banyak, uangnya di bank juga banyak, termasuk istrinya juga banyak, tapi dia tawadhu, merendah diri kepada Allah dan kepada sesama manusia. Ini yang lebih dicintai oleh Allah. Yang ketiga, yuhibbut taibin. Saya cinta kepada orang-orang yang bertobat, punya dosa kepada Allah dia tobat, punya salah dan dolim dia baca istighfar kepada Allah, dia maksiat kepada Allah dia juga baca istighfar. Maksiat itu tidak usah di pasar dan di mall, termasuk di HP kita bisa maksiat kepada Allah. Sampian kalau maksiat tak usah pergi ke mall, tak usah pergi sampai ke kafe buka HP sampai sering guru janda cari pasangan sering. Apa yang tampak? Bukan kepala, bukan dada. Yang besar-besar ditampakkan, yang kecil guru janda yang sering. Paha ada, ini ada semua. Maksiat, jangan dikira itu baik, jangan. Itu dosa kepada Allah. Kalau kita punya istri, tak usah kita buka janda, set. Cukup kita masuk ke kamar, buka punya istri, set. Kecil-kecil tak usah ketawa, kecil-kecil urusan sampian. Ini bukan urusan sampian kok kecil-kecil. Urusan bapak-bapak. Yang ketiga, maka wahubbi lisabit ta'ib asadu. Saya lebih cinta kepada pemuda, anak-anak yang muda itu yang tobat kepada Allah. Umur 20 tahun tobat kepada Allah. Umur 25 dia istighfar kepada Allah Ta'ala. Umur 30 dia sering tobat dan kembali ke Allah. Allah senang, Allah cinta kepada pemuda yang suka tobat kepada Allah. Mudah-mudahan yang masih muda-muda ini, yang masih belum nikah, mudah-mudahan Allah, mudah-mudahan sampian suka baca istighfar, minta ampunan kepada Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Kemudian hadis qudsi, Abghadul bukhala. Saya benci kepada orang-orang yang kikir, bin madid, bin bahil, bin cerai. Allah benci cari sumbangan orang kaya, nunggunya setengah mati, yang gaya keluar cuman 10.000. Nunggunya setengah mati dapat 10.000, kaya, pokoknya banyak, mematikan, tapi keluarnya 10.000. Ada di sini 100, cuma ambil di sini. Nah, bisa dapat 10.000. Ini namanya kikir, bin medek, bin cerai, bin bahil. Ini Allah benci. Wa budi lil ghaniyil bahili asaddu. Saya lebih jeli, lebih benci kepada orang kaya yang kikir, uangnya banyak di bank, diminta semen cuma nyumbang 1 sak. Dia kaya, banyak uangnya di bank, diminta pasir cuma nyumbang 1 ember. Bukan 1 ember. Dia kaya, minta sumbangan untuk maulidan cuma kasih 1 bungkus. Allah. Itu bukan hak sampian, itu hak Allah. Allah titip untuk sampian, harta titipan, anak titipan, istri titipan, suruh adalah titipan Allah. Kedua, Abghadul mutakabbir. Saya benci kepada orang-orang sombong.
mau baca kitab mondok di pesantren 20 tahun. Kitabnya sampai dibawa dari Jawa pakai satu kapal Bukit Dayak penuh kitabnya. Ulang ke Kalimantan Barat jadi sombong, itu Allah paling benci. Tak boleh sombong. Ya, yang punya santri tak boleh sombong. Santri yang punya jabatan tidak boleh sombong. Yang punya jabatan juga tidak boleh sombong. Apalagi yang tidak punya santri, jangan sombong. Yang punya istri tidak boleh sombong. Apalagi yang masih bujang, istri gagah, anak gagah, kendaraan gagah, kitab enggak. Tak usah sombong. Yang ketiga, wa aqwadu ahlas wa aqwadul qasad. Allah benci kepada orang-orang yang keras hatinya. Beri mau intoh tidak mau, kiainya bilang haram tidak mau. Pak Kiai, bagaimana hukumnya jual ular? Ular apa? Sawah. Bagaimana hukumnya? Haram. Ya, tidak haram. Cuma ada nasi, ada ikan, dijual dah ular. Dapatlah 1.000. Haram. Tak boleh. Kalau mau halal mudah. Bawa ke Cina. Tuh, mau beli ke sampai ini? Haram. Ini aja kok. Ini saya ada ular sawah. Saya ini kasih upah aja karena saya letih yang menangkap Niko. Berapa? 50.000. Tidak apa-apa. Halal. Tapi jangan dijual. Minta upah. Oh, saya lapar. Begitu juga tidak boleh sampian taik sapinya dibakar jadi pupuk kandang, nanam semangka paling subur. Tidak usah dijual, haram. Bagi jual perkara bukan najis, tetap bukan najis. Bagaimana Pak? Pak, ini musim hujan. Satu bulan ini 1 tahun 5 hari Pak. Melarat saya ini. Kadang-kadang saya bakar mati Pak. Jadi 1 tahunnya saya minta upah 50.000. Bagus. Begitu. Halal, halal. Jual, haram. Mohon saudara. Kemudian wabudili syaikhis qasi asad. Saya paling benci kepada orang yang sudah tua, umurnya 70, 60, 50, tapi masih keras. Disuruh sholat tidak mau. Nah, saya sudah batuk Senin Kemisnya, tidak bisa puasa, tidak bisa sholat. Nah, tidak boleh ke pasar. Sempat puasa, tidak mau. Kelain sama istrinya tiap malam. Tidak boleh. Berarti Allah paling bencilah kepada orang tua yang keras hatinya. Kalau sudah tua 70 tahun, sudah berkali ke masjid, memikir apa ya sampai Pak? Wajar lah kalau masih bujang-bujang dalam masjid, wajar. Karena mungkin saya mati semuanya ini. Lah kalau sudah tua yang 50, 60 sudah nanti ayo ke masjid subuh, masjid isya, masjid zuhur, masjid, wajar. Kalau sudah tua masih di rumah terus, untuk apa lah Pak? Kelahi sama istrinya juga tidak kuat. Kita mikir ya ke masjid, karena umur kita sudah tua. Mungkin, tapi sekarang mungkin besok saya mati. Dan mungkin besok mungkin lusa saya mati. Karena sudah umurnya sudah tua. Maka yang tua-tua ini, ayo bersiap-siap mati. Sampian, jangan sampai ngelamun bahwa akhir sampai mungkin dokter awal ke depan saya masih jangan. Yang banyak orang ini tidak ingat ayo kita ingat mati agar sadar, agar insaf, agar kita ini kembali kepada Allah. Belum pasti kiai ingat mati, belum pasti ustaz ingat mati, belum. Contohnya sampean
ada orang yang mati di sini misalnya, nah, mati. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Meninggal dunia dan fulan bin fulan. Kepada orang muslim segera mohon diperhatikan. Wow. Pergi semua takziah orang mati. Orang mati di sini belum dimandikan, sampai di sini sampai minum air rokok. Sampai bisa merokok, bisa minum. Tidak boleh. Tidak ingat mati, orang mati di depan sampai masih minum, istri makan. Tidak boleh hukumnya mulai. Saya pernah takziah ada orang mati, termasuk alumni di Mempawah, termasuk di desa masuk dalam tuh sana tuh ada orang mati alumni saya. Orang mati di sini, ustaznya merokok, minum kopi, minum teh. Salah, keliru. Kalau ada orang mati, tidak usah minum, tidak usah makan. Itu dilarang oleh Allah. Kapan sabar ingat mati, mati di depan sampai masih belum ingat mati, sabar masih mau minum, masih mau makan, ini hukumnya munafik. Saya Hasan Basri pernah melihat di kuburan ada orang makan di kuburan. Kata beliau itu munafik. Maka kalau ada orang mati, jangan minum, jangan makan. Oh ya, sebenarnya kalau makan di rumah, minum di rumah, puasa lah sebentar. Masa tidak bisa puasa 1 jam 2 jam? Apa? Ini hukumnya munafik. Di sini kalau ada orang mati, orang minum apa tidak minum? Jawab, Pak. Minum. Apa minum? Sama ya. Kira-kira di waktu dulu minum makan saya larang, saya komen kalau ada orang mati jangan minum dan jangan makan, tidak boleh. Serentak kalau ada orang mati di waduk, tidak ada yang minum, tidak ada yang makan. Kenapa? Tidak boleh. Silakan makan, itu halal, minuman halal, tapi tidak boleh kita makan di depan orang. Ingat Ustaz, ingat Kiai, jangan mentang-mentang jadi Kiai sampai merokok, jangan. Yang Kiai takutlah kepada Allah, yang Ustaz takutlah kepada Allah, yang kami apalagi takut kepada Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka Syekh Hamid Al-Lafaq menjelaskan, man dzakarul mauta ukrima bisalasati asya. Kalau ingat mati, sampian di sini ada jenazah, wajib ingat mati. Apalagi tidak ada jenazah di rumah sampean sama istri, sampean harus ingat mati wajib. Mati tidak kenal umur. Tidak ada perincian dari malaikat maut. Kau akan saya cabut kalau kamu sudah punya istri 2. Malaikat maut belum pernah janji, aku tidak akan nyabut nyawa kamu kecuali hutang-hutang kamu lunas semuanya. Tidak pernah saya cabut nyawa kamu kecuali kamu sudah kawin. Tidak. Maka kata Imam Hafid Al-Lafaq, 1, kalau orang ingat mati diberi kemuliaan 3 perkara. Yang pertama, ta'jilut taubati. Orang itu kalau melakukan dosa, secepat-cepat segera dia tobat kepada Allah. Menurut sampian menggunjing orang lain, benci kepada tetangga dimusuhi oleh sampian menggunjing orang lain, sampai langsung astagfirullahaladzim, saya minta maaf ya Allah, barusan saya mengunjing orang. Begitu. Buka HP sampian, HP seret, ketemu paham, seret, ketemu BH, seret, ketemu pipi. Gimana kan dosa sampian? Di dosa lah Pak. Kalau dilakukan dalam hari, dosanya seperti gunung. Jangan dianggap itu tidak apa-apa. Biasanya pekerjaan ustaz, pekerjaan tokoh masyarakat, pekerjaan orang-orang yang kurang
suami sampean nama itu ibu mengizinkan dan apa dosa main HP kawin lagi Pak itu Rasulullah Muhammad. Yang kedua al-ridho bil kafah. Kalau ingat mati ridho yang diberikan oleh Allah. Diberi, suami datang dapat 50.000 sampai ridho. Sampian kerja 1 hari dapat 10.000 sampean harus ridho. Dapat 1.000, 100.000 istrinya nyengir. Dapat 10.000 istrinya ngomel. Tak boleh ngomel ketika suami dapat 10.000. Kita harus ridho. Yang memberikan itu Allah. Kita usaha karena kita wajib ikhtiar. Maka hasil ke hasil itu adalah ketentuan Allah. Maka kalau ibu suaminya datang dapat uang 10.000, alhamdulillah, alhamdulillah Pak. Terima kasih Pak, sekalipun 10.000 Pak, saya nerima Pak, ini rezeki daripada Allah. Syukur. Suami datang tidak dapat apa-apa juga syukur ibu. Alhamdulillah Pak, tidak apa-apa Pak, datang tidak dapat apa-apa. Yang penting sampai pulang. Daripada sampai tidak pulang-pulang Pak, sampai nyimpan. Mau sampai suami-suami tidak pulang-pulang, tidak dapat apa-apa. Pulang dan dapat syukur, alhamdulillah, terima kasih Pak, sampai datang. Syukur dapat daripada sampai datang pas hari semalam sampai ada selingkuhan. Gitu Bu. Jadi terima semuanya apa yang diberikan oleh suami ibu, karena itu adalah ketentuan Allah. Yang ketiga wadasatu fil ibadah. Giat. Kalau ingat mati giat melakukan ibadah, giat sekolah, giat ngajar, giat zikir, giat pergi majlis ta'lim, giat diundang maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya, apabila man nasyal mautah, tiba bisa setiap siapun orang, kalau orang itu tidak ingat mati, lupa atas kematian, maka Allah beri siksa 3. Yang satu taswibut taubah, sudah tahu sampai maksiat, sudah tahu sampai kegoliman, sudah tahu itu dosa, tapi sampai tidak mau tobat kepada Allah. Celaka. Jangan sekali-kali begitu. Kalau punya dosa, segeralah tobat kepada Allah. Yang kedua, ada ridho bil kafah, tidak ridho. Kalau orang tidak ingat mati, tidak ridho atas ketentuan Allah. Allah beri rezeki 10.000, tidak terima. Allah tidak beri rezeki juga tidak menerima. Ini tandanya orang lupa atas kematian. Yang ketiga, watakasulu anil ibadah, malas untuk melakukan ibadah. Malas, mau sholat zuhur malas, mau murid juga malas, mau pergi ke undangan juga malas. Ini namanya tandanya lupa atas kematian. Allahumma shalli ala Muhammad. Hadirin hadirat yang saya hormati, maka peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sudah puncak terakhir, besok malam terakhir. Maka pancingan seluruhnya ayo adakan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi sampian 12-an ke mushola, 12-an sampai ke masjid, tapi di rumah sampai tidak diadakan Maulid. Berarti orang bersyukur kepada Allah dan tidak bersyukur kepada kanjeng Nabi Muhammad. Maka adakan Maulid. Mau sampian bisa nyembelih sapi silahkan, mampu nyembelih kambing silahkan sembelih kambing, tidak mampu kambing sembelih ayam, tidak mampu ayam sembelih telur, tidak mampu telur sembelih tahu. Tak usah ikut orang yang mampu lah Pak. Tetangga mampu kambing, kamu sampian mau iri, mau nyembelih
beli kambing tapi kambingnya curi. Jangan. Kemampuan sahabat berapa? Mau 10 piring silahkan, mau 10 sanggan silahkan, mau 20 sanggan silahkan. Yang penting diadakan, dirayakan hormat Nabi Muhammad. Dulu di desa Sangkubang, sampai tahu desa Sangkubang? Sampai tidak tahu muat dengan hafal. Karena istimewa yang kedua dari Sangkubang, hafal semuanya. Di Sangkubang dulu, kalau muridkan ke masjid semuanya, saya ceramah di Sangkubang. Adakan murid masing-masing di rumahnya mulai tahun depan. Jangan ingat, ini sampai kalau tidak adakan murid, berarti sampai tidak bersyukur kepada Allah dan kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Imam Jalaluddin Asyuti menjelaskan, ma min baitin quri'a fi maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam illa rafa'allahu al-qahta wal bala wal waba wal nakaba wal hasada wal nusus. Mata Allah Ali jawabakum karin wa nakir wa kana fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Kalau rumah, ya musalla, ya masjid, ya tempat-tempat apa saja dibacakan maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah hilangkan krisis, Allah hilangkan bala, Allah hilangkan musibah, Allah hilangkan seluruhnya. Mali-mali tidak akan berani masuk ke rumah yang sudah dibacakan maulid Nabi besar Muhammad. Kalau mati orang yang melakukan maulid, maka bisa menjawab, dimudahkan pertanyaan mereka yang akan mati, bisa jawab, marabbuka, Allah Rabbi, siapa Tuhan kamu? Allah Tuhan kami. Bisa jawab, kena barokah maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah. Maka justru pancingan kita ini oleh Allah Ta'ala, kita harus tahu dan paham bahwa kita oleh Allah disuruh ikut Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Kata Allah Quran, qul fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kata Kanjeng Nabi, ikuti aku, Allah cinta kepada kalian, Allah ampuni dosa-dosa kalian. Maka kita ikut, wajib ikut Rasulullah sallallahu alaihi. Ikut Kanjeng Nabi wajar, kita itu sama. Rasulullah manusia, kita juga manusia. Maka belum pernah ada ayat kita disuruh ikut malaikat. Gak mampu kita ikut malaikat. Malaikat kalau disuruh sujud sampai kiamat, malaikat kalau disuruh ruku sampai kiamat, malaikat kalau suruh tasbih sampai kiamat, malaikat suruh bertakbir sampai kiamat. Kalau kita disuruh ruku, imam belum ngangkat, sampai ngangkat lebih dulu daripada imam. Maka kita wajib ikut Kanjeng Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Rasulullah sama dengan kita manusia, cuman bedanya jauh daripada kita ini sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad. Rasulullah hidungnya seperti alif, kalau hidung sampean seperti huruf ba. Alis Kanjeng Nabi seperti huruf nun, alis sampean seperti huruf ba. Mulut Rasulullah seperti huruf mim, mulut sampean seperti huruf ha. Sampean sebagai manusia lebih sempurna sebaik-baiknya sampean manusia. Manusia dengan binatang masih cakapan manusia. Allah Ta'ala bikin sampean hidung, sampean hidungnya bagus, tapi Allah Ta'ala lebih alim, lebih ngerti, lebih paham. Hidung sampai sekalipun satu, lubangnya ada di bawah, dua lagi. Coba hidung sampai dua lubangnya. Nah, kalau perempuan dua, ini satu lubangnya. Sampai lubangnya satu. Maka
Kalau Allah bikin hidup lubang di atas, banyak orang-orang yang mati dan pingsan. Maka oleh karena itu hidup kita ini bagus. Ada yang mencung, ada yang pesek, ada yang seperti Habib, ada yang seperti orang-orang Madura. Nih seperti Habib. Sama kan? Oh, saudara. Maka dengan inilah Kanjeng Nabi Muhammad SAW diutus untuk kita. Maka kita harus ikut bagaimana perilaku Rasulullah Sallallahu Alaihi. Orang Yahudi pernah baca kitab Taurat pada hari Sabtu. Orang Yahudi, karena orang-orang Yahudi itu harus baca kitab Taurat. Taurat itu kitabnya orang-orang Yahudi. Dibacalah kitab. Ternyata 4 lembar itu isi daripada sifat-sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi. Yahudi gemas benci kepada Rasulullah, dirobek 4 lembar, dirobek oleh orang Yahudi. Sabtu depan baca kitab Taurat, ternyata di kitab Taurat ada sifat Rasulullah lagi sampai 8 lembar, dirobek lagi oleh orang Yahudi. Sabtu kan depan baca lagi kitab Taurat, ternyata di Taurat isi daripada sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang Yahudi kagum, ini siapa ini Muhammad ini? Kok sampai Taurat saya isi Rasulullah semua? Ini siapa? Dilempar, diletakkan kitab Taurat. Lalu orang Yahudi cari, pamit ketemunya, siapa itu Muhammad? Saya mau ketemu Muhammad. Orang Yahudi bilang, teman itu orang pembohong, jangan kamu ketemu beliau, jangan kamu melihat beliau, itu pembohong. Orang Yahudi tanya, tadi yang baca kitab Taurat? Enggak, pokoknya saya mau ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jalan ke Madinah, jalan Madinah, ketemu di jalan dengan sahabat Salman Al-Farisi. Wahai Salman, apakah sampian Nabi Muhammad? Tidak. Sahabat Salman mau mengatakan jujur, takut pulang. Padahal pada waktu itu Rasulullah sudah 3 hari wafat. Beliau sudah meninggal sudah 3 hari. Sahabat Salman tidak mau mengatakan, kalau saya mengatakan Rasulullah itu wafat, mesti dia pulang ke rumahnya. Kalau saya bilang Rasulullah masih hidup, saya mau. Diajarlah orang Yahudi, ayo kita ikut ke Madinah. Ikutlah ke Madinah. Orang Yahudi mengira Nabi Muhammad ada di Masjid Madinah. Lalu memberi salam, Assalamualaikum ya Muhammad. Waalaikumsalam. Para sahabat semuanya nangis 3 hari. Hatinya luka para sahabat karena ditinggal sudah 3 hari oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya orang Yahudi ditanya, sampian dari mana? Saya orang Yahudi mau ketemu Muhammad. Rasulullah sudah wafat 3 hari. Ini mau pingsan orang Yahudi. Ya Allah, kalau begini kata orang Yahudi, saya sudah sengsara jauh-jauh mau ketemu Muhammad. Ternyata sampai sini Rasulullah pulang, Rasulullah meninggal. Sudah saya menyesal saya datang ke sini. Akhirnya orang Yahudi tanya, apa di sini ada Sayyidina Ali? Ada. Coba Ali ceritakan bagaimana sifat Nabi Muhammad SAW. Kata Sayyidina Rasulullah tidak tinggi dan juga tidak pendek. Rasulullah itu orangnya cerah, orangnya dipenuhi, orangnya bersih, dan di pundaknya ada tulisan Khatamun Nubuwah, Allah la syarika Muhammadun abduhu wa rasuluh. Tawajjah haitsu fa inna mansur, ada di punggungnya. Kemudian Sayyidina Ali, Rasulullah kalau dia mengatakan keluar mutiara daripada mulut mulia beliau. Cukup Ali, saya tahu berarti sampai ini kenal kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi orang-orang Yahudi tanya, tadi orang Yahudi itu, saya mau, apakah ada baju daripada beliau? Saya mau menciumnya. Kata Salman, ayo Salman, sampai pergi ke rumah Siti Fatimah. Akhirnya Salman pergi ke rumah Siti Fatimah. Sampai di pintu Siti Fatimah, ya babak al-anbiya, ya zil anbiya. Wahai Nabi, ada kebanggaan para Nabi. Siapa di luar?
Saya Salman Siti Fatimah, mau apa kesini? Saya diutus Sayyidina Ali, disuruh minta jubah atau baju baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Siti Fatimah, siapa yang berani memakai jubah api? Siapa yang berani pakai? Tidak, cuma ada orang Yahudi mau tahu. Siti Fatimah, diambillah jubah beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jubah beliau satu, jahitannya sampai 7 dijahit di sini. Jubah beliau bukan utuh bagus, tapi sudah jahitan 7. Diambillah oleh Siti Salman, dicium jubah Rasulullah, dicium oleh para sahabat, dicium juga oleh orang Yahudi. Ya Allah, harum. Kata Yahudi, ini jubah harum sekali. Akhirnya orang Yahudi bersaksi, ya Allah, ini saya bersaksi Allah bahwa sampian adalah Haddad yang Maha Satu. Sampian ya Allah Tuhan kami, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan sampian. Saya bersaksi Allah, saya masuk Islam. Kalau sampai menerima Islam saya wafatkan, cabut nyawa saya detik ini juga ya Allah. Langsung dia bersaksi masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Langsung wafat. Orang Yahudi itu, orang Yahudi masuk Islam kena berkah mencium jubah kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jubah sampai juga harum, dapat kasih minyak kasturi, minyak zafaron harum. Dikasih minyak, tapi ini beliau tidak ada sisi minyak. Keringat beliau seperti minyak mesik. Beliau keringatnya bukan seperti keringat kita. Maka Rasulullah SAW itu agung, mulia, tidak sama dengan manusia biasa. Maka kata Kisahir, lam yartali qattutoh mutlaqan abada wa matasabas fi mata zamani. Sudah tidak pernah mimpi. Kalau kita mimpi jam malam, mimpi ketemu cewek, mimpi ketemu kuntilanak. Allahumma Muhammad. Rasulullah tidak pernah dihinggapi oleh lalat. Kalau kita belum mati, lalatnya sudah banyak. Kalau tidur sampai kita mulutnya kadang-kadang dimasuki lalat. Ini kita. Maka Rasulullah tidak pernah dihinggapi oleh lalat. Di sisi Rasulullah ini mulia. Maka Rasulullah ini saking mulia, minun tawabu balang tarabama wabu'an. Debabatuna badan bismil hasan. Tidak pernah menyentuh tubuh kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bikhalfi kama minuyatun sabatat wala yurasu maulin minhu fi alani. Rasulullah itu kalau di depan, di belakang bisa kelihatan. Sekalipun ada tembok di belakang, Rasulullah tahu lain dengan kita. Kalau kita tidak bisa lihat siapa yang ada di kamar, tapi kanjeng Nabi tahu siapa yang ada di kamar. Sekalipun ada di pintu ditutup, beliau tahu karena makrifat beliau tembus ke Lauhul Mahfuz. Air seni beliau tidak ada bekas. Kalau air seni kita, air kencing kita kencing di sini 3 hari berbekas, busuk, tak bisa hidang sekalipun dicuci, apalagi air kencing perempuan. Kalau di jeding-jeding air kencing perempuan harus dibasuh 10 kali itu pakai rinso baru hilang. Punya laki-laki enggak, 1 kali sudah hilang. Nah pada ketika sobat bilang Rasulullah kencing, sobat bilang lalu ambil air kencing semua, dimasukkan ke gelas, lalu dikasih orang yang sakit perut, langsung ketika itu sembuh. Coba air kencing kita masukkan gelas, kasihkan orang sakit perut, bukan sembuh tetapi tompes. Tahu tompes mati. Kenapa? Dosa kita banyak. Kita tak sama dengan kanjeng Nabi Muhammad. Maka kita
kita sebagai umat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ketika Rasulullah lahir, iblis mendapat berita daripada setan, wahai Tuhan, saya malam ini tidak bisa naik ke atas. Kenapa? Keliling, setan iblis keliling. Ternyata di kota Makkah ada seorang bayi lahir. Dengan itu maka setan tidak bisa naik ke atas langit. Saking mulianya Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Sampai tahu iblis. Sampai tahu iblis. Anak apa? Mau saya saja sampai mondok 20 tahun saya tidak pernah tahu iblis. Iblis itu orang yang ditugas untuk menggoda kita. Maka suami istri digoda agar bisa cerai. Maka itu tugasnya, namanya setannya dasim. Ketika dasim di rumah kita ada, kalau masuk rumah kita tidak baca assalamualaikum, maka dasim ngobok-ngobok kita agar kita itu cerai sama istri. Sikit-sikit emosi, sikit-sikit mau kelahi. Berarti tandanya suami istri tidak memberi salam ketika masuk ke dalam rumah. Setan tugas umat. Tak pernah setan dari tugas rumah pindah orang sholat lalu menggoda. Tidak, masing-masing ada tugas. Kalau yang tugas sholat namanya setannya hizib, namanya itu tugas sholat. Makanya orang sholat Allahu Akbar. Tadi sampai khusyuk ketika takbir Allah, ibu jadi baru saya ambil dia. Jadi gimana dia sampaikan? Setan masuk sampan ruku. Aduh, hutang banyak nih, tak selesai. Kerjaan begitu sampai salam sama dia oleh setan. Namanya hizib. Kalau sampai wudu, hizib tidak juga masuk ke ruang genting lalu menggoda orang. Tidak. Kalau surat. Kalau wudu namanya wadhan. Kalau ada orang wudhu dulu, saya ada teman di Sampang Sirojia, wudhunya begini, Allah satu, Allah, sampai satu detik, nggak selesai wudhu. Saya tanya itu namanya walhan, ayo kenal kita, namanya nanti kenalan di sini. Wahai orang, kau jangan goda aku. Kau bisa mampus, bisa hancur kau, bisa hancur. Tuh, tahu setan sampean? Tahu. Justru setan itu masing-masing. Kalau tugas di pasar, namanya zalembur. Di pasar orang itu banyak orang. Berapa harganya ini? Ini 10.000 Pak. Baru ditawar orang ini 15.000. Padahal ada yang nawar. Dikasih tahu orang nawar. Ini namanya pekerjaan zalembur. Sampai bawa ayam ke pasar, berapa ayamnya? Ini 20.000 1 kilo. Tidak bisa masuk 12.000 Pak. Mana bisa? Kalau tawar 25 saya tidak kasih. Padahal ada yang nawar. Ini tugas zalembur di pasar. Kalau beli beras dianggap 1 kilo, padahal ditimbang di rumah 8 pun. Ini pekerjaan zalembur. Kalau di pasar cincin, bahwa cincinnya itu harganya, cincinnya itu murah, cuma karena ini mahal. Ini dapat semini saya ini harganya 100.000, padahal tadi dia dapat 10.000 dikasih, cuma dianggap 100.000. Dia bohong. Pekerjaan zalembur. Maka setan-setan sampel ini ditugas oleh Allah. Maka kalau setan profesi setan, ini setan yang muslim dengan setan yang tugas untuk orang kafir, ini ketemu di jalan. Kata setan orang yang muslim, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kata setan yang muslim, sampai ente kok kurus, kenapa? Apa dah makan sampian? Di mana saya bisa makan? Usah ditugas orang Islam. Orang Islam kalau makan itu baca bismillah, saya hancur. Orang Islam itu minum, baca bismillah, saya tidak bisa ikut makan. Orang Islam tidur, baca bismillahirrahmanirrahim, saya tidak bisa tidur. Saya terpaksa ada di serambi rumah.
saya kepanasan dan saya kedinginan ini saya jadi kurus. Kalau orang Islam kumpul sama suaminya, baca Allah jadi syaitan, jadi syaitan malu sekarang saya hancur. Saya tidak bisa ikut bantu, saya cuma nonton dari luar. Sampai kalau kumpul sama istrinya sampai baca doa, enggak Pak, setan enggak mau bantu kita. Lah kalau dia harusnya bantu. Oh begitu, kata setannya tapi saya gemuk, saya bagus minum, tidak ada bacaan apa-apa, saya ikut minum, makan, saya ikut makan, kalau tidur, saya ikut, dalam saya masuk saya, tak kedinginan saya, kalau ada pintu saya ikut bantu. Wah, kenapa tidak baca apa-apa? Bagi orang kafir sama suami itu dia seksual sama suaminya, saya ikut bantu dengan belakang kita. Saudara Muhammad. Maka oleh karena itu kita ini kalau mau sampai kurus setan sampian, tidak mau gemuk, maka sampai kalau minum baca bismillah, selesai masuk baca alhamdulillah. Praktek balik. Begini caranya. Nah biasa. Begini Pak. Alhamdulillah. Begitu minumnya.